Mudah-mudahan hidupnya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bis-siyam wal qiyam fi Ramadan wa nahana bi ittiba'i khutuwati syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lahu syafa'atul a'zam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa istana bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya doakan, yang saya muliakan segenap keluarga besar Dewan Kemakmuran Masjid Jami'ul Falah, orang-orang yang memakmurkan ini masjid, mudah-mudahan hidupnya dimakmurkan Allah Subhanahu wa taala. Baik dari segi pengurusnya, imam rawatibnya, remaja masjidnya, jamaah, bapak dan ibunya, mudah-mudahan orang-orang yang mementingkan urusan ini masjid hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah melaksanakan sholat sunnah tarawih di malam yang ke-14. Malam yang ke-14, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, sedekah, bacaan Quran kita, tarawih dan puasa kita, mudah-mudahan itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarawih sendiri tentu yang sama kita ketahui artinya adalah istirahat. Jadi para sahabat biasa melaksanakan istirahat setelah 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu mereka istirahat sambil baca sholawat. Sambil tadi Bilal juga udah membaca sholawat dan memberikan doa kepada para khulafaur rasyidin. Tarawih sendiri artinya adalah istirahat. Kita pun istirahat dari kebiasaan rutinitas kita di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan habis bisa udah nongkrong di warung kopi, udah ngobrol, ada yang habis bisa main Mobile Legend, main catur, main YouTube. Ibu-ibunya habis bisa udah megangin remote TV, siap-siap nonton Ikatan Cinta. Mas Aldebaran dan Mbak Andin siap-siap, tapi ini Ramadan, udah istirahat dulu dah dari nonton sinetron, main catur, nongkrong di warung kopi, istirahat dulu. Kita terawih dulu, terawih. Rasul sabdakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang sholat tarawihnya karena iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa kita sama Allah. Qaiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu yang laki-laki amat sangat ditekankan untuk sholat jamaahnya, tarawihnya, sholat 5 waktunya di masjid laki-laki. Itu sangat ditekankan, sunnah muakkad, bukan wajib, tapi sunnah muakkad, sangat ditekankan laki-laki sholatnya di masjid. Gimana yang perempuan, apakah boleh sholatnya di masjid? Boleh, asalkan memenuhi 2 syarat ini. Syarat yang pertama terlepas dari fitnah, fitnah dari dirinya atau fitnah dari luar. Fitnah dari dirinya contohnya adalah mau ke masjid, mau ke mushola, tapi pakai minyak wangi 5 liter. Wangi, itu fitnah dari diri gitu. Nggak boleh, begitu mendingan sholatnya di rumah aja.
Tetap kesepakatan ulama, laki-laki afdolnya sholat di masjid, perempuan afdolnya sholat di kamar yang tertutup rapat. Kalau mau ke masjid musalla harus memenuhi 2 syarat ini, terlepas dari fitnah. Fitnah dari dirinya juga. Apa contohnya? Mau ke masjid, mau ke musalla, bunyi kincring, kakinya ada bunyi, ada gelang kaki, itu lebih baik sholatnya di rumah aja, nggak usah ke masjid, nggak usah ke musala. Atau perempuan ini syarat yang kedua adalah merasa aman, nyaman ketika di masjid dan di musala tersebut, terlepas dari fitnah luar. Contohnya apa? Kalau mau ke masjid, musala, lewatin lorong yang gelap, jalan yang sepi, biasa ditongkrongin oleh laki-laki tukang maksiat. Nah, itu perempuan sholatnya di rumah aja lebih baik. Syarat yang pertama terlepas dari fitnah. Syarat yang kedua merasa aman, nyaman ketika ada di masjid. Ada shaf khusus perempuan, ada tempat wudhu khusus perempuan, sudah disediakan oleh DKI Masjid Nurul Falah. Jadi ibu-ibunya insya Allah sudah memenuhi 2 syarat tadi, boleh berjamaah di masjid. Kata Rasulullah, khairu sufufir rijal, shaf yang paling bagus untuk laki-laki awwaluha, yang paling depan. Wa khairu sufufin nisa akhiruha, shaf yang paling bagus untuk perempuan, yang paling belakang. Itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sholat tarawih, kemudian titik tekan saya pada perjumpaan kali ini di bulan Ramadan, ingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqah fi Ramadan, sebaik-baiknya sedekah yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita nggak sedekah di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan ini dilipat gandakan sedekah kita. Biasanya ambatat fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah lipat gandakan lagi. Di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi 70 kali lipat. Dari 700.000 jadi 700.000 dikali 70. Itulah ganjaran pahala orang-orang yang sedekah di bulan Ramadan. Titik tekannya adalah ada dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad, apa yang harus mereka sedekahkan? Qul ma anfaqtum min khairin, yang kalian harus sedekahkan yang terbagus, min khairin, yang bagus. Kalau itu duit, yang besar nominalnya. Kalau itu baju, yang bagus bentuknya. Kalau itu makanan, yang enak rasanya. Jangan ada kotak amal lewat, kotak amal Nurul Falah lewat nih, itu tangannya masuk kantong lama banget keluarnya. Mau diambil yang merah licin banget. Mau diambil yang biru minggir-minggir mulu yang biru. Akhirnya kecabut yang abu-abu lagi. Udah abu-abu dicek lagi. Ya, kita afdalnya min khairin, yang paling bagus, tapi lebih bagus. Gak apa-apa 2.000, 5.000 sedekah, asalkan tiap hari. Karena Rasul sabdakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ma min yawmin yusbihul ibadu fihi ila malakani yanzilani. Tiap subuh ada 2 malaikat Allah yang turun ke langit dunia. Yang satu mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafati, Allah berikanlah balasan imbalan buat orang-orang yang sedekah. Wa yaqulul akhar, satu malaikat lagi berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafah, ya Allah hancurkanlah, ya Allah bangkrutkanlah, ya Allah lumpuhkanlah orang-orang yang tidak mau bersedekah. Tiap subuh kita sedekah. Jangan sampai kita nggak sedekah. Orang yang nggak sedekah itu ibarat dia makan mulu tiap hari tapi nggak buang air. Bahaya kan? Udah hari nggak buang air, bahaya.
Ini sedekah tiap hari kita keluarin. Sedekah infak kita dapat rezeki terus tiap hari, rezeki terus tiap hari. Keluarin sedekahnya. Jangan ditumpuk-tumpuk itu sedekah. Kemudian ayat ini dilanjutkan, afdolnya sedekah untuk 5 golongan. Untuk mengkondisikan waktu saya percepat. Yang pertama kata Allah, falil walidain, sedekah utama itu untuk orang tua. Jangan sampai traktir sono bayarin makan sini, sono sini, orang tuanya nggak dipeduliin, makanannya nggak diperhatiin, bajunya nggak pernah dia beliin, segala bentuk kebutuhannya orang tuanya nggak dipeduliin, bayarin aja orang aja dibayarin, orang tuanya nggak dipeduliin. Jangan. Afdalnya sedekah yang pertama itu untuk orang tua. Yang kedua, wal aqrabin kata Allah, untuk para kerabat, bude, bule, paman, bibi, encang, cing, itu afdal. Kerabat kita handai dolan. Masih ada yang butuh tuh kerabat, masih ada yang miskin, bantu. Afdal, afdal. Kita ulurin tangan, ngasih saudara sama kita. Yang ketiga, wal yatama, anak-anak yatim. Anak yatim kita kasih sedekah. Jangan sampai kita menghardik dia. Khusus untuk anak yatim, kalau kita ngasih uang santunan, ngasih duit santunan ke anak yatim, jangan lupa minta doanya. Ini deh buat buka puasa, doain ya biar bapak sekeluarga sehat. Itu anak yatim cuma ngomong amin Pak, tembus sampai langit, dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Ini deh buat bayarin sekolah, doain ibu ya biar dagangannya laris. Tuh anak yatim cuma ngomong amin Bu, tembus tuh sampai langit, dikabul sama Allah. Khusus ngasih anak yatim. Kalau ngasih miskin, para pengemis yang minta-minta, kasih aja udah, nggak usah minta doanya. Ngasih, udah ngasih. Sebentar maghrib nih Bu, udah. Ngasih orang miskin, ngasih pengemis, ngasih aja, nggak usah minta doanya. Dalam surah Al-Insan ayat 9 Allah firmankan, innama nut'imukum liwajhillah, kami memberi kalian sedekah, makanan, uang liwajhillah, hanya mengharap pahala dari Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura, kami enggak mengharap imbalan, kami enggak mengharap terima kasih, yang kami harap cuma pahala dari Allah. Itu ayat untuk sedekah ke para pengemis dan orang miskin. Kalau untuk anak yatim, minta doanya. Doain ya, mudah-mudahan di kantor urusan lancar, amin Pak, tembus dikabul sama Allah. Yang pertama untuk orang tua, yang kedua untuk kerabat, yang ketiga untuk anak yatim, yang keempat untuk orang-orang miskin, wal masakin. Orang miskin juga kita kasih sedekah. Terlalu sempit ngomongin sedekah tentang duit. Harus bisa juga sedekah makanan. Jangan sampai pelit-pelit. Rasul sabdakan, laisa bil mu'min, bukan mukmin yang baik man yabitu syab'anan, dia tidur pules karena kekenyangan. Banyak makanan di rumahnya, kulkasnya penuh, dia tidur pulas karena kekenyangan. Wajaru jambihi ja'un, ada tetangganya miskin kelaparan. Laisa bil mu'min, bukan mukmin yang baik. Ingat, musik yang paling haram bukannya dangdut, bukannya jazz. Musik yang paling haram suara dentingan sendok dan garpu yang terdengar di telinga orang miskin kelaparan. Jangan sampai kita posting aja di status makanan. Ada ayatnya, alhaakumut takatsur. Kalau kita nggak jualan, nggak usah posting makanan. Kalau kita jualan, boleh dah bikin status boleh jualan. Tapi kalau bukan jualan, cuma makan aja di foto, itu ada yang melihat status kita, dia orang miskin kelaparan, kita kena ayat alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan, pamer, sombong, nauzubillah min dzalik. Yang kelima, wal sabil, dan orang-orang musafir kita kasih sedekah. 5 golongan yang afdal untuk disedekahin: orang tua, kerabat, anak yatim,
orang miskin dan musafir, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan dalam sedekah yang kita keluarkan. Amin ya rabbal alamin. Wa tasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. In uridu ila al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilayhi unib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.